Saatnya kita tiba di puncak acara. Di mana kita menanti dari tadi acara yang sangat luar biasa, yaitu acara sambutan. Namun sebelum beliau menyampaikan sambutannya, kita akan memberikan penghargaan tertinggi kepada beliau. Karena saat ini, di ruangan ini, di tempat ini, beliau sudah mencapai peringkat yang sangat tinggi. Yang sedikit lagi mencapai peringkat Diamond Master. Nah, peringkat ini adalah peringkat Pearl Master yang diraih beliau sangat butuh pengorbanan Bapak Ibu, butuh air mata seperti kita saksikan tadi di atas panggung. Namun saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan karena beliau akan menjelaskan sendiri bagaimana karir beliau dalam mencapai peringkat tersebut. Namun sebelum kita panggilkan beliau, mari kita saksikan slide berikut ini. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah merupakan momentum yang sangat luar biasa karena kita dihadiri oleh pembicara utama kita yang sengaja didatangkan dari Jakarta, yaitu Bapak Pearl Master kita, Bapak Ismet Iskandar. Mari kita sambut dengan berdiri semua, bangkit berdiri dan memberikan aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Ismet Iskandar. Apa kabar Makassar?
bahagia semua mendekat. Di saat ku berada, kamu setia. Menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Semuanya joget, semuanya Makassar. Teman-teman, saudaraku yang saya cintai, lagu ini menggambarkan diri kami ketika kami terpuruk, semua orang menjauh dari kami. Ketika kami jatuh, semua orang menghina kami. Tapi hari ini ketika kami berada, semua orang mendekat dengan kami, Bapak Ibu. Dan pastikan Anda juga akan merasakan seperti apa yang kami rasakan, Bapak Ibu. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi. Sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Semuanya. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Semuanya. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Makassar, Go Diamond Master. Saya doakan insya Allah kita menuju Istana Bintang semuanya. Anda siap? Anda siap? Makassar siap? Insya Allah. Insya Allah. Thank you, terima kasih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar Makassar? Apa kabar Makassar? Apa kabar Makassar? Beri aplaus yang meriah buat Anda semuanya. Luar biasa, hari ini adalah hari yang luar biasa dan spesial buat saya, dan tentunya buat Anda yang sudah melihat masa depan Anda begitu gemilang kalau Anda memutuskannya. Hari ini luar biasa sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Acara Bapak Fatahudin. Kita beri aplaus buat Pak Fatahudin, apprentice. Semoga saya doakan segera menyusul kami menjadi master dan pemaster berikutnya, insya Allah. Kepada MC kita yang cantik jelita, saya juga ucapkan terima kasih atas MC-nya yang begitu luar biasa. Insya Allah saya menunggu Anda juga di panggung apprentice Anda. Amin. Dan juga buat teman-teman saudara-saudaraku yang saya cintai, Anda baru berproses, Anda baru memulai, tapi ini adalah tahap awal Anda memulai usaha ini, dan kami semuanya pasti juga melalui ini, yaitu
peringkat New Rookie. Saya ucapkan kepada Anda yang berperingkat New Rookie atas prestasi yang Anda mulai. Insya Allah saya doakan Anda segera untuk menjadi seorang apprentice. Dan juga buat saudaraku, Anda yang sudah berjuang dan sudah seperempat perjalanan menuju Diamond Master dan Anda naik dari rookie menjadi seorang beginner, saya juga ucapkan kepada Anda selamat atas prestasi Anda bisa mencapai peringkat beginner. Kita beri aplaus buat para beginner. Dan juga ini adalah pejuang-pejuang sejati yang sudah membuktikan mereka siap untuk melakukan apapun demi sebuah impian mereka. Mereka adalah pejuang yang bisa membuktikan dan berdiri di panggung ini menjadi seorang apprentice. Kita beri aplaus kepada new apprentice kita pada hari ini. Insya Allah para apprentice, saya juga pernah melakukan dan pernah mencapai di proses itu. Insya Allah saya doakan Anda segera menyusul kami menjadi seorang Permaster. Dan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih seseorang yang saya cuma hanya lihat di layar, yaitu layar handphone saya, dan setiap hari Jumat beliau selalu membawakan acara yang kita tunggu-tunggu sebenarnya sudah lama, tapi hari ini di beberapa bulan belakangan ini beliau sudah muncul, yaitu Dr. Setio, Raden Setio. Kita beri aplaus buat Dr. Raden Setio yang hadir pada acara hari ini dan akan meramaikan acara-acara produk talk berikutnya di sesi-sesi Zoom kita. Terima kasih Pak Dokter. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang juga hadir sebagai seorang pejabat di sini. Saya ucapkan selamat datang di dunia bisnis network marketing, dan insya Allah saya juga doakan Anda bisa menjadi seorang ikon. Menjadi pejabat Anda sudah bisa dapatkan, tapi kali ini Anda harus buktikan juga Anda bisa menjadi seorang Permaster dan Diamond Master berikutnya, insya Allah. Dan juga saya ucapkan kepada para upline saya, downline saya yang tercinta, yang Anda juga luar biasa, karena Anda lah kami bisa seperti ini. Tapi saya yakinkan hak kami berdiri menjadi seorang Permaster bukan cuma hanya kami, Anda juga punya hak, para downline-downlineku tercinta. Dan insya Allah saya akan mendorong Anda menjadi seorang Permaster berikutnya. Pak Mustaqim, Bapak Hendra, Bapak Andi Jema, dan semuanya yang ada di dalam ruangan ini. Dan ini yang paling luar biasa, saya sempat meneteskan air mata karena apapun yang beliau katakan tadi itu adalah sebuah fakta, sebuah bukti, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa dulu 13 bulan yang lalu, 13 bulan yang lalu kami tidak berpenampilan seperti ini Bapak Ibu. Kami tidak seganteng seperti ini. Kami tidak menarik seperti ini Bapak Ibu. Kami datang dengan wajah yang lusuh karena hanya di dompet kami 50.000 yang ada di dompet kami uang itu. Dan saya datang bersama Pak Mustaqim, duduk mendengar apa yang beliau katakan. Beliau ceritakan dan penghasilan beliau yang pada saat itu sudah 100 jutaan, apa 200 saya lupa. Karena terus terang beliau menceritakan itu, otak saya kemana-mana, saya mengatakan bahwa pasti bisnis ini modalnya besar dan tidak mungkin saya bisa masuk. Karena hari ini, hari itu saya tidak punya duit Bapak Ibu. Tapi beliau begitu meyakinkan dan beliau mengatakan bahwa bisnis ini gratis, Pak Ismet gratis Bapak Ibu. Kita beri aplaus kepada Master Bapak Haji Naim. Terima kasih Pak Haji Naim. Terima kasih. Bapak Ibu, suatu saat Anda akan berterima kasih dengan seorang yang benar-benar yang hari ini menjebloskan Anda dalam ruangan ini. Yang mungkin Anda menganggap beliau adalah tidak ada apa-apanya dengan Anda. Kadang mungkin ekonomi Anda lebih tinggi, kadang pangkat Anda mungkin lebih tinggi daripada mereka. Tapi suatu saat ketika Anda akhirnya jadi seperti kami, Anda mulai merasakan bahwa kebermanfaatan mereka datang adalah anugerah Tuhan Bapak Ibu. Adalah pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang Tuhan datangkan kepada kita, dan akhirnya hidup kami berubah, hidup Anda berubah. Sekali lagi, terima kasih Pak Haji Naim. Dan setelah Pak Haji Naim menceritakan tentang One More, beliau pulang, kami dipanggil lagi oleh Bapak Permaster Rudi Simon untuk datang ke sebuah hotel yang ada di Jakarta Barat, bertemu dengan Master Gurkan. Kami datang dan kami dijelaskan bla 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 dan sebagainya. Saya datang bersama Pak Mustaqim, Pak Bowo, Ibu Lia, dan saya mengatakan, ayo kita datang,
kita dengarkan lagi apa yang mereka katakan. Dan ketika kami melihat ada orang bule yang menjelaskannya, saya mengatakan, ini bisnis besar, ini bisnis Eropa. Ketika kita menjalankan, insya Allah kita akan menginjak tanah Eropa. Saya katakan seperti itu. Kami berfoto di depan hotel, dan saya katakan, ini menjadi sejarah untuk pertama kali di Jakarta. Karena kami adalah orang yang pertama di tanah Jawa, di kota Jakarta, yang memulai usaha ini. Saya katakan, ini sejarah buat kita berempat. Insya Allah kita bukan cuma hanya berfoto di sini. Insya Allah kita akan berfoto di Turki dan kita akan minum kopi bareng di Turki. Dan itu kejadian di bulan Juni 2021. Kami semua yang berfoto berempat, berlima bersama istri saya, kami duduk di Turki, kami minum kopi di Turki, kami berfoto bersama. Dan saya mengatakan, hati-hati dengan omongan, hati-hati dengan mulut kita. Ketika apa yang kita keluarkan bahasa positif, maka hasilnya akan positif buat Anda. Teman-temanku sekalian, saudaraku sekalian yang saya cintai, kami memulai bisnis ini dari bukan orang yang punya. Kami memulai dari bisnis ini dari ketiadaan apa yang kami punya, Bapak Ibu. Setelah mereka datang, Pak Haji Naim, Pak Rudi Simon, Mr. Gurkan, setelah itu mereka pulang di akhir Desember. Tinggallah saya sebatang kara di kota Jakarta, Bapak Ibu. Dengan minim edukasi kami yang minim. Kami belum tahu yang namanya marketing plan. Kami belum tahu produk-produk secara detail. Saya bingung harus memulai dari mana. Tapi dengan latar belakang kami sebagai seorang network builder yang sudah kami rintis kurang lebih 14 tahun yang lalu di perusahaan yang lalu, dan ketika hari ini kami memulai di sini, saya merasa bahwa diri saya, walaupun saya seorang leader besar di sana, tapi saya harus mengosongkan gelas. Saya harus mengosongkan otak saya agar saya harus belajar dengan Pak Haji Naim, saya harus belajar dengan Rudi Simon, saya harus belajar dengan Gurkan. Saya siap plan, saya siap belajar plan, saya siap berubah plan. Itu yang saya katakan kepada mereka. Dan ketika itu saya katakan pada Mr. Gurkan, Mr. Gurkan, impian saya tidak besar-besar, cuma satu impian saya menginginkan 6 bulan ke depan punya penghasilan 50 juta. 50 juta Mr. Gurkan, 50 juta. Bisakah Mr. Gurkan? Mr. Ismet, you bisa. You tahu 50 juta? Buat kami di Eropa itu kecil, kata dia. Itu kecil. Kami 50 juta kalau kami dalam 1 bulan hidup, itu kami tidak bisa hidup, Bapak Ibu. Tapi you orang Indonesia, Mr. Ismet, you bisa menjalankan ini dan you minta 50 juta. Buat you besar. Karena you bekerja di Indonesia, you mendapatkan dolar, tapi you punya standar hidup adalah standar hidup Indonesia, dan akan mengatakan bahwa 50 juta itu akan besar. Saya pikir iya juga. Dan saya tanyakan kembali lagi, bisakah saya punya penghasilan 50 juta dalam kurun waktu kurang lebih 4-5 bulan? Kenapa? Karena anak saya sudah mengikuti ujian baru lulus SMA. Beliau sudah ikut semua wawancara dan semua tes lulus. Namun cuma hanya satu syarat yang belum saya penuhi, yaitu harus membayar 50 juta sebagai tanda masuk, Bapak Ibu. Sebagai orang tua, saya harus berpikir, anak saya sudah berjuang, sudah ikut ujian, tes sana, wawancara sana, ini, itu dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dia tahu bahwa orang tuanya tidak sanggup membayar dia, Masya Allah, Masya Allah, itu yang membuat saya tidak bisa tidur nyaman, Bapak Ibu. Saya harus berpikir gimana caranya One More bisa menghasilkan 50 juta buat saya dalam kurun waktu 4-5 bulan ke depan. Sampai-sampai saya mengatakan kepada Rudi Simon, Pak Rudi, bisakah saya mendapatkan 50 juta dari bulan Januari saya memulai 2021 di bulan April atau Mei? Pak Ismet, beliau mengatakan Bang Ismet kepada saya karena saya lebih tua daripada beliau. Bang, abang leader, abang sudah tahu apa yang abang harus lakukan. Dan saya yakin abang tidak sampai 4-5 bulan, abang 1-2 bulan abang bisa mencapai 50 juta. Saya pikir Mr. Gurkan sudah menyemangati saya, Rudi Simon sudah menyemangati saya. Kenapa seorang Ismet Iskandar tidak semangat untuk mengejar 50 juta? Kenapa seorang Ismet Iskandar tidak yakin dengan apa kemampuan yang dia punya? Saya harus yakin, saya harus bisa, saya pasti bisa. Demi untuk anak saya harus berjuang.
Bapak Ibu, satu minggu pertama yang saya lakukan, saya cuma hanya menyebar forward, yaitu WA siaran atau broadcast, yang kata anak muda adalah broadcast. Saya sebar kemanapun, dimanapun ada nama-nama yang ada di handphone saya sebar. Saya tidak mau tahu orang ini mau join, mau tidak, mau lihat, mau tidak, mau baca, mau tidak. Yang terpenting adalah saya sebarkan informasi tentang One More, Bapak Ibu. Sampai-sampai WA saya mereka balas. Ada yang membalas tanpa komentar, ada yang begini, ada yang apaan bro, apaan lagi sih Med, ada yang begitu. Yang terakhir ada yang nanya, ini apa ya Pak, kok ditempel-tempel. Nah yang seperti inilah yang kami respon, yang seperti inilah yang kami tanggapi, sehingga kami menelpon dan mengatakan, iya Bu, ini produk baru dari Turki, ini teknologi baru, yaitu teknologi transdermal. Boleh saya beli Pak? Saya bilang saya nggak punya produk Bu. Yang ada saya punya produk sedikit yang dikasih Pak Haji Naim sebelum beliau pulang ke Makassar. Saya kirimkan nanti 1 lembar ya Bu. Saya datang ke JNE, masukin ke amplop dan kirim. Bapak Ibu, kerjaan saya tiap hari cuma hanya WA siaran, lalu pagi-pagi jam 10 sudah ke JNE, masukin amplop dan kirim. Siangnya juga begitu, WA, ada yang respon, pergi lagi ke JNE dan kirim lagi. Malamnya juga begitu, pergi lagi ke JNE dan kirim lagi. Hampir sehari 3 kali bolak-balik rumah, antara rumah JNE, rumah JNE, rumah JNE. Sampai penjaga JNE pun mengatakan, Pak, bisnis apa Pak? Tiap hari kerjanya kok JNE. Yang dikirim cuma amplop-amplop, di mana satu amplop adalah isinya 1 lembar Bapak Ibu. Saya nggak mau tahu, yang penting saya bilang ini bisnis besar. Oh, cuma begitu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah saya punya keyakinan berlebih, tapi katanya kalau kita mau sukses, kata buku, kita harus yakin, kita harus fokus. Kita harus melakukan sebuah afirmasi yang mengatakan bahwa kita pasti bisa. Yakinlah bahwa kita mampu untuk mendapatkannya. Kami lakukan. 1 minggu kemudian Bapak Ibu, Pak Mustaqim menelpon saya dan mengatakan, Om Ismet, kata Pak Haji Naim ada bonus, katanya 13 juta. Hah? 13 juta? Dari mana? Tuh coba lihat akunnya. Saya cari dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke samping kiri, ke samping kanan, tidak ada tulisan 13 juta. Saya bilang mengada-ada nih Om Takim nih. Om Takim, mana 13 jutanya? Itu Om, di wallet. Tulisannya dolar. Oh iya, lupa saya, karena pengaruh kelurahan lama yang mainnya rupiah. Ternyata dolar. Ketika dikali 14.000, kurang lebih 13 juta yang saya dapatkan dalam 1 minggu. Minggu kedua naik menjadi 20 juta. Minggu ketiga langsung dari rookie lompat menjadi apprentice. Di bulan keempat saya punya penghasilan kurang lebih 40 juta. Dan minggu kelima penghasilan saya 50 juta. Bapak Ibu, ini bukanlah kami yang hebat, ini bukanlah kami yang luar biasa, tapi satu hal yang kami hanya lakukan adalah kami hanya yakin dengan apa yang kami lakukan, dan kami yakin bahwa produk ini adalah produk yang terbaik yang bisa merubah kehidupan kami. Dan kami yakin kami punya Tuhan seperti apa kata Pak Hendra. Teman-teman semuanya, akhirnya saya bisa membayar anak saya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Naim. Saya, prioritas pertama saya, impian adalah anak saya. Kami tidak pernah membayangkan Bapak Ibu, kalau dalam 1 bulan kami bisa menghasilkan 50 juta. Terus berproses, terus mengikuti sebuah proses. Dan ingat, proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan ketika kami terus berproses, alhamdulillah, bukan sekedar 50 juta yang kami dapatkan sebulan Bapak Ibu, tapi alhamdulillah seminggu antara 100 sampai 150 juta per minggu. Saya ulangi, per minggu hampir 100 sampai dengan 150 juta. Bahkan kami kemarin menjadi seorang pemaster. Saya doakan buat para master,
termasuk upline saya, para asisten, segeralah naik menjadi seorang permaster. Karena ketika saya naik menjadi seorang permaster, penghasilan bonus saya pada minggu itu kurang lebih hampir 600 juta. Dan pada bulan itu hampir kurang lebih 900 juta yang saya dapatkan Bapak Ibu. Bukan soal masalah uang Bapak Ibu. Kalau dulu kami diberikan kesusahan, buat makan besok kami pusing, saya harus berdagang makanan dengan istri Bapak Ibu. Buat besok saya membayar anak sekolah sampai tertunda-tunda, sampai guru menelpon dan mengatakan, Pak Ismet, kapan mau bayar anak sekolah? Dulu kami diberikan Tuhan cobaan untuk susah. Tapi hari ini kami diberikan cobaan berlebih Bapak Ibu. Justru hari ini saya ketakutan Bapak Ibu. Kalau dulu kami diberikan susah, saya terus mendekat kepada Allah. Saya terus mendekat kepada guru-guru kami. Dan guru kami mengatakan begini, Pak Ismet, antum diberikan susah, sebenarnya Allah sedang menyayang antum. Karena Allah kalau terus memberikan antum terus bagus, antum akan lupa. Dan antum tahu, ketika antum sekarang mengalami kesusahan, ini adalah sebuah beban, sebuah pijakan yang dimana antum siap-siap akan melompat lebih jauh seperti sebuah per. Saya kemarin ngomong di hotel kepada beberapa dosen saya, hidup kita seperti per Bapak Ibu. Ketika kita menekan sebuah per dan kita menaruh benda di atasnya, ketika kita lepas per tersebut, maka benda itu akan mental begitu jauh Bapak Ibu. Tapi kalau Anda cuma hanya menaruh benda di atas per dan Anda menekan cuma hanya sedikit, benda itu akan lompatnya dekat. Hari ini Anda mungkin merasa tidak punya apa-apa. Hari ini seperti lagu tadi, Anda dihina orang. Hari ini Anda ditagih-tagih utang. Hari ini Anda diusir dari rumah kontrakan Anda. Hari ini Anda dianggap tidak punya apa-apa. Abaikan Bapak Ibu. Karena ini adalah sebuah tekanan, karena ini adalah sebuah pijakan agar Anda bisa melompat lebih jauh. Anda tahu busur panah? Ketika busur panah itu ditarik ke belakang dengan kencangnya dan jauh, ketika dilepas, busur itu akan begitu lari jauhnya. Tapi kalau Anda cuma narik sedikit, plung, seperti itulah hidup Bapak Ibu. Kami bisa menjadi seorang permaster bukan seenaknya dan segampangnya kami membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Hujatan, hinaan, semua apa yang kami rasakan, kami nikmati prosesnya, kami cintai proses itu Bapak Ibu. Kami tidak peduli dengan apa kata orang. Yang kami peduli adalah bagaimana hidup kami ke depannya, bagaimana keluarga kami bisa hidup lebih baik. Bapak Ibu, Anda sayang sama keluarga Anda? Anda cinta sama keluarga Anda? Bapak-bapak, Anda pernah berjanji kepada istri Anda bahwa Anda mencintai mereka dan Anda akan bertanggung jawab sehidup semati dan Anda akan menafkahi, memberikan yang terbaik. Apakah janji itu Anda masih ingat? Kalau Anda masih ingat, hari ini saya katakan buat Anda, saya katakan, kita laki-laki Bapak Ibu, kita pemimpin keluarga Bapak Ibu. Bapak dan saya sama. Berjuang lewat bisnis ini kendaraannya yang bisa membuat Anda sebagai laki-laki yang sejati buat mereka yang Anda cintai Bapak Ibu. Buat Anda wanita, kalaupun Anda harus berjuang di sini, berjuanglah dengan bantu doa buat para suami Anda. Atau mungkin Anda sendiri, Anda seorang single, berjuanglah di sini. Saya doakan bisnis ini bukan bisnis yang cuma harapan palsu Bapak Ibu. Kami sudah melakukannya, kami sudah berproses untuk mendapatkannya. Dan niscaya percayalah, Anda sudah dalam kendaraan yang sama seperti kami. Ketika kami bisa menjalankannya dan kami sudah sampai ke sana, saya yakin Anda juga akan sampai di sini. Bapak Ibu, kita tidak boleh menyalahkan dari siapapun. Kita dilahirkan dari orang tua kita atau ibu kandung kita. Ketika kita terlahir miskin, itu bukan salah orang tua kita Bapak Ibu. Tapi kalau Anda setelah dewasa, Anda mati dalam kondisi miskin, itu salah Anda. Kenapa selama hidup Anda tidak pernah memilih sesuatu yang baik buat hidup Anda? Ingat saudaraku, hidup adalah pilihan. Saya ulangi, hidup adalah pilihan. Kalau ada pilihan hidup yang luar biasa,
Kenapa kita harus hidup yang biasa-biasa saja? One more bukan segala-galanya, tapi one more bisa memberikan impian Anda segala-galanya. Anda bisa membantu banyak orang, Anda bisa sedekah, Anda bisa membantu anak yatim, Anda bisa bangun masjid, gereja, dan semuanya Anda bisa lakukan. Bapak Ibu, miskin tidak enak. Saya pernah merasakan menjadi miskin. Ketika menelpon teman pun, teman menolak Bapak Ibu. Padahal cuma hanya sekedar menelpon, cuma tanya kabar, apa kabar Pak, bro? Ntar dulu ya Met, lagi sibuk. Saya mohon dengan Anda, segeralah Anda bangkit, segeralah Anda berproses. One more akan bisa menghantarkan semua impian iman Anda. Teman-teman semuanya, Allah tidak akan merubah suatu nasib pada kaumnya apabila kaum tersebut tidak mau berusaha untuk merubahnya. Hari ini Anda sudah melihat bukti, ada yang rookie, ada yang beginner, ada yang apprentice, ada yang asisten, ada yang master, ada permaster, bahkan diamond master. Sudah banyak bukti. Apakah kita cuma hanya menjadi begini? Atau cuma hanya wow, keren. Bapak Ibu, jadilah bukti, jadilah sejarah buat kota Makassar bahwa Anda juga bisa menjadi seorang permaster, seorang diamond master, seorang sapphire master, yaitu Anda yang berdiri di panggung ini Bapak Ibu. Teman-teman, bulan Juni 2021 kami cuma hanya 25 orang yang berangkat ke Istanbul, Turki. Pak Mustaqim, Pak Indra Aziz, Pak Rudi Simon, dan beberapa teman-teman kita. Tapi Anda tahu, besok tanggal 17 Februari ini, Maret, ada kurang lebih hampir 300 orang dari Indonesia yang pergi menuju kota Istanbul Bapak Ibu. Pergi menghadiri yang namanya Fashion Day. Saya pernah mengatakan pada Mustaqim Abbas, saya pernah mengatakan pada Hendra Aziz, bahwa kita di sini cuma hanya sekian. Kita berdiri di samping kiri kanan kita orang bule berambut pirang dan hidung panjang. Kita sendiri yang biasa-biasa sudah kecil hitam lagi. Tapi kita bangga. Kita bisa berdiri mewakili negara Indonesia di panggung kemenangan, di panggung internasional sebagai sang juara, sebagai pahlawan buat keluarga kita, dan dilihatin oleh seluruh penjuru dunia, orang-orang yang berambut pirang dan berhidung panjang Bapak Ibu. Walaupun bendera kita cuma kecil, bendera Indonesia, tapi mereka mengatakan, wow, Indonesia luar biasa. You jadi master berapa lama? You jadi asisten berapa lama? 6 bulan asisten. Wow. 6 bulan. Mereka 1 tahun 2 tahun Bapak Ibu. You jadi permaster berapa? Cuma hanya kurang lebih 8 bulan 9 bulan. Wow, lebih lompat lagi. Mereka 2 tahun 3 tahun jadi permaster Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu, Indonesia mencapai peringkat pertama, omset nomor 1 dunia, melawan semua negara yang ada di dunia ini. Dan kita orang Indonesia, kita buktikan bahwa Indonesia jangan dianggap sebelah mata. Yaitu dari Anda semuanya yang terus akan berdiri dan berjuang mewakili bangsa Indonesia, berdiri di panggung kehormatan, panggung internasional Bapak Ibu. Anda siap? Anda siap? Kami besok bukan cuma hanya sekedar Vision Day. Besok kami setelah itu kami akan datang ke kantor kami, bertemu dengan Mustafa Ardil sebagai pemiliknya. Setelah itu kami akan melakukan tur wisata. Siapa yang nonton layang-layang putus? Cantik banget Kapadocia. Cantik banget. Dan dingin banget. Kita ke Uludak, di mana minus 4 derajat hari ini. Kita bermain salju. Kita ke Efesus. Kita melihat bagaimana kota Romawi di masanya, di zaman Romawi kuno, tapi kota itu sudah kota modern Bapak Ibu. Kita beberapa tempat-tempat mereka yang hidup di Gunung Batu. Dan bagi Anda yang muslim, Anda bisa datang ke Top Cafe. Anda melihat bagaimana rambut Nabi Muhammad SAW. Anda melihat sepatunya atau sendalnya, bajunya, pedangnya, dan sahabat-sahabat para nabi.
dan berbagai semua barang-barang sejarah. Bapak Ibu, dan satu hal, bagi Anda yang belum punya jodoh, datang ke negara Istanbul atau Turki, Anda tidak akan melihat orang-orang yang jelek. Semua cantik dan ganteng-ganteng. Karena mereka semuanya adalah keturunan Yusuf, Bapak Ibu. Mereka perpaduan antara Eropa, perpaduan antara Timur Tengah, perpaduan antara Asia. Mereka semua ganteng dan cantik. Suatu saat saya kaget ketika ke toilet, ada yang bersihkan toilet. Pas dia balik ternyata wanita. Pas dia balik, wow, kok ada wanita? Dia pembersih toilet. Pas dia balik rambutnya pirang, hidungnya mancung, wajahnya cantik. Masya Allah, lemes saya. Pembersih toilet wanita secantik ini di kota Turki. Kalau di Indonesia sudah jadi artis. Jadi bagi Anda yang belum ada jodoh, silakan Anda bermain-main ke Turki. Mudah-mudahan saya doakan Anda bisa mendapatkan jodoh di sana. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, hari ini adalah sebuah peluang besar depan Anda, adalah sebuah kesempatan besar di depan Anda. Tangkap. Sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Saya ulangi, sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Hari ini Anda sudah melihat kesempatannya. Tinggal apakah Anda siap untuk mengambilnya? Saya yakin itu semua keputusan Anda. Siapa yang siap untuk mengambil kesempatan ini? Siapa yang siap untuk melakukannya dan mengejarnya? Kalau Anda siap, Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Teman-teman, saya ingin berbagi kepada Anda. Sebelum saya akhiri, ada sebuah ilmu spiritual yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan bisnis ini. Tapi ketika saya melakukannya, tetap berdiri. Tetap berdiri. Ketika saya melakukannya, saya bertanya kepada guru spiritual saya. Saya bilang, Ustadz, apakah Anda bisa sukses di sini? Bisa, antum bisa sukses. Asalkan antum benahi 3 hal. Antum benahin ibadah antum. Antum benahin sedekah antum. Antum benahin silaturahmi antum. Ketiga hal tersebut kalau antum benahi, antum perbaiki, insya Allah dalam waktu dekat antum hidupnya akan berubah dan barokah, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya lakukan dari sedekah yang kecil, 1.000, 2.000, 5.000, bahkan sekarang sudah jutaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saya memiliki 6 yayasan yatim piatu dan ada 1 yayasan yang sedang saya bangun. Setiap minggu kami memberi makan anak-anak yatim. Setiap minggu, setiap bulan kami datang kepada mereka dan duduk bersama mereka, makan bersama, dan mereka mendoakan kami. Dan alhamdulillah, apa yang terjadi? Allah terus memberikan limpahan rezeki yang terus menerus bertambah. Lakukan itu, Bapak Ibu. Lakukan. Anda siap? Anda siap, orang Makassar? Oke. Terakhir, Anda dengarkan lagu ini. Selama perjalanan saya menuju apa yang saya dapatkan hari ini, kata buku mengatakan bahwa kita harus melakukan sebuah afirmasi. Lakukan afirmasi ini agar menjadi sebuah kekuatan. Tolong operator, teman-teman, Anda dengarkan lagu ini dan mudah-mudahan Anda bisa save di handphone Anda. Ketika Anda berproses, Anda sambil mendengar dan Anda mengucapkan kata-kata ini. Lagu ini kata-katanya cuma itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Oke, dari awal Anda pejamkan mata Anda dan Anda katakan, hari ini semoga saya tambah kaya. Hari ini semoga saya tambah berlimpah. Hari ini saya akan bisa memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Hari ini semoga Allah memberikan rezeki yang terus menerus mengalir kepada kami. Teman, harapan di depan mata kita sudah ada. Seperti gunung emas yang besar, tinggal kita siap untuk mengambilnya. Saya doakan teman-teman, kalau kami bisa, Pak Naim bisa, Pak Mustaqim bisa, dan semua teman-teman di sini, para apprentice, Pak Firman asisten, dan semuanya di sini, mereka bisa. Saya yakin Anda bisa.
lakukan afirmasi ini saudaraku. Hari ini kita tambah kaya. Hari ini kita tambah barokah. Hari ini kita terus memperbanyak kantung-kantung rezeki untuk kita bisa membantu banyak orang, Bapak Ibu. Jadikanlah bisnis ini sebagai ibadah, sebagai ladang amal buat Anda. Agar kita punya penghasilan, agar kita bisa membantu orang-orang di luar sana, Bapak Ibu. Anak-anak yatim yang perlu kita bantu. Kalau kita miskin, kita tidak akan mungkin bisa melakukannya. Tapi kalau kita kaya, insya Allah hidup Anda barokah dunia akhirat. Insya Allah Bapak Ibu, surga dunia, surga akhirat akan Anda miliki lewat bisnis One More, Bapak Ibu. Selamat mengejar impian Anda. Selamat berjuang saudaraku. Selamat melakukan yang terbaik buat keluarga-keluarga Anda, buat orang-orang yang Anda cintai. Saya tunggu Anda di panggung penangan sebagai orang yang pahlawan bagi keluarga Anda. Insya Allah saya tunggu Anda di Turki. Kita berdiri dan berangkat bersama besok tanggal 17 Maret. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa dahsyat kepada Bapak Ismet Iskandar untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Luar biasa ya, sekali lagi berikan aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Pelmaster kita yang sangat luar biasa dahsyat. Oke, baik Bapak Ibu, sebagai penghormatan kepada beliau, top leader kita yang sengaja didatangkan dari Jakarta, kita undang Bapak Dr. Raden Setio untuk memberikan penghargaan, pengalungan bunga dan selempang kepada Bapak Pelmaster kita. Dengan cepat dan mudah aku mulai kaya. Uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya. Dengan cepat dan mudah aku mulai kaya. Uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya. Dengan cepat dan mudah aku mulai kaya. Uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya. Dengan cepat dan mudah aku mulai kaya. Uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya. Dengan cepat dan mudah aku mulai kaya. Uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya. Dengan cepat dan mudah aku mulai kaya. Uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya. Dengan cepat dan mudah aku mulai kaya. Oke, demikian tadi Uang selalu pembicara terakhir kita, pembicara utama kita, Bapak Pelmaster, Bapak Ismet Iskandar. Luar biasa dahsyat ya motivasinya. Di sini para hadirin semuanya yang hadir di ruangan ini, siapa yang ingin menjadi pemenang di Bisnis One More Internasional, angkat tangan. Katakan pada diri Anda, saya. Katakan sebelah kanan, saya. Katakan di sebelah kiri, saya. Maka itu yang akan terbukti pada diri Anda seperti yang dikatakan Pak Ismet tadi.